Indonesia ini masih banyak nggak orang yang berdoa meminta kepada selain Allah? Banyak. Mereka datang ke kubur-kubur yang dianggap kubur wali songo dan kuburan yang dianggap keramat oleh mereka, kuburan yang kata mereka mengandung barokah. Nggak ada dalam Islam kuburan yang keramat, kuburan mengandung barokah, nggak ada di muka bumi, tidak ada sama sekali, nggak ada. Kemudian mereka datang ke sana. Seandainya mereka orang soleh, betul orang soleh, nggak bisa mereka mengabulkan doa, nggak bisa. Mereka mendengar pun nggak bisa. Seandainya mereka mendengar kata Allah, nggak bisa menjawab. Kan di sini Allah sebutkan di sini, "Man la yastajibu lahu ila," nggak bisa menjawab, nggak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Makanya kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur para wali untuk minta di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang berbahagia ini, kami ingin menanggapi dan merespon tentang fatwa ulama-ulama Wahabi atau ustadz-ustadz Wahabi itu yang selalu membid'ahkan amaliyah kita, menyesatkan amaliyah kita, bahkan mentakfirkan, menganggap kafir kepada perilaku-perilaku yang diamaliyahkan oleh kita. Berarti amaliyah kita itu menurut mereka tidak ada yang benar itu. Kebanyakan dianggap sesat, dianggap bid'ah. Jadi tidak henti-hentinya mereka itu membid'ahkan kita. Mereka tidak ada henti-hentinya menyesatkan kita, mengkafirkan kita. Bahkan kalau begitu berarti mereka menduga kita adalah ahli neraka kalau begitu. Dan itu dugaan mereka. Kenapa? Karena sudah membid'ahkan, menyesatkan, terus mengkafirkan. Terutama ustadz yang sudah viral fatwanya, banyak menyebar sudah di YouTube itu, Ustadz Yazid Jawas. Kalau tidak keliru itu Ustadz Yazid Jawas. Beliau mengatakan bahwa ziarah kubur itu bid'ah, sesat, pelakunya adalah kafir. Kata beliau itu di Indonesia itu banyak orang yang sesat, banyak orang pelaku bid'ah, ziarah ke Wali Songo, itu mereka sesat, itu mereka bid'ah. Kata beliau, benarkah tuduhan Ustadz Yazid Jawas itu bahwa kita, terutama orang-orang NU itu yang banyak melakukan ziarah, benarkah perilaku kita itu bid'ah, sesat, bahkan dikafirkan? Maka yang sebenarnya, yang semestinya, karena otak Ustadz Yazid Jawas itu selalu berisi bid'ah, berarti di benaknya itu selalu bid'ah yang dipikirkan, atau di otaknya itu isinya mungkin tentang bid'ah semuanya itu tentang bid'ah. Jadi melihat orang itu pelaku bid'ah, melihat begini bid'ah, melihat orang ziarah kubur, tahlilan, pelaku bid'ah, calon neraka. Apakah benar seperti itu? Maka saya ingin merespon dan menanggapi. Maka bahwa ziarah kubur itu, saya baca kitab langsung ya, kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Syekh Ali Maksum. Mungkin kalau orang-orang NU sudah banyak mengenal kitab ini, karena dijadikan kajian khusus terutama
di MWC kota, di ranting-ranting itu selalu mengkaji kitab ini, mengaji kitab ini. Insya Allah kalau orang NU itu paham tentang kitab ini. Maka menurut Syekh Kiai Haji Ali Maksum yang ada dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah, Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah, bal hiya mandubatun lil itti'adhi. Maka hukum ziarah kubur adalah mandubatun, disunnahkan. Untuk apa? Lil itti'adhi, untuk mengambil ibarat, mengambil pelajaran. Makanya saya menyaksikan video Ustadz Jawas itu, dia bingung. Dari awal mengatakan sesat, mengatakan bid'ah, mengatakan kafir, ke belakang ada videonya juga itu sunnah, sebenarnya sunnah. Kan bingung dia itu, bingung, sesat, bid'ah, kafir, terus mengatakan sunnah. Maka yang benar ya sunnah. Semua ulama mazhab mengatakan bahwa ziarah kubur adalah sunnah, tidak bisa dipungkiri. Kalau sudah sunnah ya berarti bukan bid'ah. Kalau sudah sunnah berarti pelakunya bukan kafir, berarti mendapatkan pahala. Dan tuduhan mengkafirkan, mensyirikkan itu tidak benar. Dia punya dugaan orang ziarah kubur itu diduga, dikira itu apa ya, menyembah kuburan. Bukan seperti itu. Masa saya pakai cincin, apa? Saya menyembah cincin? Ya enggak lah. Saya pegang HP kemana-mana, pegang HP. Kita termasuk kalau tidak pegang HP itu kan kepikiran. Maka apakah itu juga syirik? Ya tentu tidak dong. Maka hiya mandubatun lil itti'adhi wa tadhakkuril akhirah. Ziarah kubur itu tujuannya, ziarah kubur itu sunnah. Tujuannya untuk itti'ad, mengambil pelajaran, wa tadhakkuril akhirati, dan juga mengingat akhirat. Agar zuhud pada dunia, selalu teringat kematian, menghilangkan kesuntukan, mengingat akhirat. Ini diantara tujuan-tujuannya. Kalau sudah tujuannya seperti ini, apakah pantas dikatakan syirik? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Fatakunu bi ru'yatil kuburi min ghairi ma'rifati sahibiha. Maka ziarah kubur itu disunnahkan walaupun tanpa mengetahui siapa ahli kubur itu. Jadi disunnahkan kita ziarah kubur walaupun tidak tahu siapa ahli kubur itu, di dalam itu siapa. Fatusannu likulli muslimin aw litabarruki. Maka disunnahkan bagi setiap muslim untuk melakukan ziarah kubur. Atau litabarruk, ingin mengambil barokah, mendapatkan barokah. Jadi Ustadz Jawas itu jangan apa ya, jangan menduga bahwasanya minta barokah kepada kuburan. Tidak, barokah itu tetap dari Allah, tapi dengan mendekatkan diri, artinya berzikir di kuburan para wali, mendoakan para wali, di situ Allah akan memberikan barokah karena tempatnya sudah barokah. Kenapa dikatakan barokah? Karena di situ tempat orang yang membaca Al-Quran, membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca Yasin, surat Al-Ikhlas, itu kan baik semuanya. Maka di situ berarti menunjukkan bahwa tempat itu adalah tempat barokah. Maka di mana ada kebaikan, di situ namanya barokah, karena satu jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang sebenarnya barokah? Ustadz Jawas harus ngerti apa sih barokah itu. Jangan enggak ngerti barokah. Barokah ya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, atau al khairul ilahi, kebaikan yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya barokah. Jadi barokah itu bisa bersumber dari mana saja. Setiap sesuatu atau sesuatu yang kita makan
atau tempat yang kita tempati semakin mengantarkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi pelantara kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya barakah. Makanya jangan menuduh ahli kubur itu ziarah kubur itu adalah syirik. Bahkan faqad rawa al-Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man zara qabra walidayhi aw ahadihima fi kulli jum'atin. Barang siapa yang ziarah kubur kepada kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, fi kulli jum'atin, di setiap hari Jumat, ghafarallahu lahu kana barran li walidayhi, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang itu yang ziarah kepada kedua orang tuanya. Wa kana barran bi walidayhi, dan tercatat orang yang ziarah kepada kedua orang tuanya atau salah satunya pada hari Jumat itu tercatat barran bi walidayhi, orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kalau kita tergolong barran, itu satu keberuntungan. Yang itu celaka itu kalau orang itu tergolong celaka kepada kedua orang tuanya, itu calon neraka. Tapi kalau berbuat baik kepada kedua orang tua, maka tentu itu adalah calon-calon penghuni surga. Jadi ziarah kubur kepada kedua orang tua itu termasuk birrul walidain. Apakah itu sesat? Tidak. Maka Ustaz Jawas itu harus berbanyak membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak mudah mensyirikkan. Bahkan ziarah kubur itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Sunnatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqad zara ahli salamu binafsihil kubura. Rasulullah sendiri itu melakukan ziarah kubur. Rasulullah sendiri dicontohkan oleh Rasulullah. Apakah masih dibilang sesat? Apakah masih dibilang kafir orang yang ziarah kubur? Kalau begitu berarti menuduh Rasulullah pelaku sesat. Nauzubillah min dzalik. Orang yang ziarah kubur itu ya mengikuti sunnah Rasul. Wa 'allama ashabahu, bahkan Rasulullah bukan cuma dirinya, tapi Rasulullah itu wa 'allama ashabahu, mengajarkan para sahabatnya kaifa yazuruna al-qubura, bagaimana tata cara ziarah kubur. Rasulullah dirinya sering ziarah kubur, kebiasaan Rasulullah ziarah kubur dan mengajarkan para sahabatnya. Amma ziyaratuhu sallallahu alaihi wasallam lil kuburi fayadullu alaihi ma rawahu Malikun an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam akhbaraha anna Jibril ja'ahu. Adapun ziarah kubur, ziarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Imam Malik, diriwayatkan oleh Imam Malik dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka faqala lahu, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi'i. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Tuhanmu memerintahkan kamu an ta'tiya, untuk datang ahlal baqi'i, kepada penduduk ahlul baqi, artinya untuk ziarah kepada ahlul Baqi yang ada di daerah Baqi. Setelah datang kepada ahli kubur Baqi, fatastaghfir lahum, maka engkau
minta ampun kepada Allah, membaca istighfar kepada Allah, lahum untuk mereka. Itu jelas sudah sunnah Rasulullah. Apakah itu sesat? Tentu tidak. Makanya kaum muslimin, terutama orang-orang NU, jangan terpengaruh. Anak-anak kita, kaum remaja, pemuda-pemudi, jangan terpengaruh dengan ulama-ulama Wahabi yang mengatakan bahwa ziarah kubur adalah bid'ah, sesat, dan pelakunya adalah kafir. Itu bohong. Ini sudah dinyatakan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu radhiyallahu an wa annahu sallallahu alaihi wasallam ja'al baqi'a faqala wa aqala al-qiyamah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke daerah Baqi setelah mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi daerah Baqi, faqala wa aqala al-qiyam. Rasulullah berdiri, tsumma rafa'a yadayhi, kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya thalatha marratin dengan membaca bacaan 3 kali. Ada bacaan yang dibaca oleh Rasulullah 3 kali bacaan. Wa annaha radhiyallahu anha, sesungguhnya Siti Aisyah radhiyallahu an qalat lahu, bertanya kepada Rasulullah, kaifa aqulu lahum, ya Rasulullah, apa yang aku akan baca untuk mereka? Faqala, maka Rasulullah berkata, quli assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa yarhamullahu al mustaqdimina minkum wal mustaakhirina wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Ini kalau mengikuti Rasulullah, sunnah Rasul itu kita datang ke kuburan, kita berdiri dan memanggil salam. Maka kata Rasulullah, ketika masuk ke makam itu, ke kuburan itu, berdiri kalau mengikuti Rasulullah, maka mengucapkan salam kepada mereka. Semoga keselamatan tetap atas kalian, ahlad diyar, wahai penduduk kuburan. Artinya desa kuburan, ahli kubur, minal mu'minina wal muslimin, baik dari orang-orang mukmin dan orang-orang muslim, wa yarhamullahul mustaqdimina, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada orang-orang yang telah mendahului, minkum daripada kalian, wal mustaakhirina, dan orang-orang yang berakhir atau membelakangi dari kalian, wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami insyaallah dengan izin Allah akan berjumpa dengan kalian. Ini diantara ajaran Rasulullah, tuntunan Rasulullah. Maka dari itu mungkin ini sebagai penguat atau pemantapan untuk kaum Nahdliyin, penguatan keaswajaan. Kalau di Pondok Mathalul Anwar itu kitab ini dibaca sebagai pemantapan dan penguatan keaswajaan. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memantapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menganggap dirinya sesat karena ziarah kubur, bahkan sunnah melakukan ziarah kubur. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.